Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bapak Ibu, saya akan membagikan tutorial penginputan data SDGs pada aplikasi SDGs KU. Sebelum kita memulai penginputan data, kita siapkan dulu dokumen RAD yang sudah kita buat di daerah masing-masing. Nanti dokumen tersebut akan menjadi acuan kita dalam melakukan penginputan. Baik, pertama kita membuka sebuah browser. Silahkan dipilih browsernya Google Chrome, Firefox, atau Microsoft Edge. Di sini saya memakai Firefox. Sebelumnya kita ketik dulu alamat aplikasinya yaitu sdgs.kaltaraprof.go.id seperti yang Bapak Ibu ketahui. Baik. Setelah muncul halaman ini, kemudian kita langsung menuju ke halaman login. Tampilannya seperti ini. Oke. Di sini ada 3 level user, yang mana level user yang pertama adalah state actor atau OPD, yang meliputi OPD-OPD yang ada di daerah masing-masing, juga non-state actor. Non-state actor itu seperti akademia, filantropi, dan lain-lain, dan juga perusahaan-perusahaan. Baik, langsung saja saya akan memberikan contoh cara penginputannya. Pertama kita login dengan memakai username yang sudah user ID yang sudah dibagikan. Kalau belum, silakan nanti bisa menghubungi admin SDGs KU. Kita login ini sebagai OPD. Bapeda di sini sebagai OPD ya. Jadi nanti Bapeda itu sebagai OPD juga bisa, sebagai verifikator juga bisa. Karena nanti yang berfungsi melakukan verifikasi terhadap inputan OPD ataupun non-state actor lainnya itu adalah Bapeda. Baik, kita login seperti ini. Kita klik login. Setelah klik login, kita akan ditampilkan halaman seperti ini. Ini namanya dashboard. Di dashboard kita ada menu RAD SDGs, capaian SDGs, praktik baik, dan juga profil aktor pembangunan. Oke, untuk menginput data SDGs, kita pertama-tama menginput data pada menu RAD SDGs di form 1, di target matrix 1. Oke, kita buka. Nah, setelah kita buka, inilah tampilannya. Di sini data masih kosong karena memang belum ada inputan sama sekali. Ini adalah halaman untuk EPD tersebut yang melakukan login. Untuk melakukan login, ingat acuan kita adalah RAD SDGs yang sudah kita buat. Di sini kita akan menambahkan data seperti ini Bapak Ibu. Pertama kita memilih periode SDGs-nya. Di sini secara default ada 2021-2026. Terus di sini akan ditampilkan nama OPD-nya yang bersangkutan. Nah, di bagian indikator ini kita dipersilahkan untuk mengisi indikator yang ada. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Setelah kita memilih indikator seperti ini, contohnya, kita menginputkan sumber data. Nah, sumber data ini pastikan sumber data itu dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Kita input di sini misalnya RPJMD. Oke, kita sudah pilih RPJMD. Nah, pastikan satuannya ini sesuai dengan yang terdapat pada RAD. Misalnya persen, ini sebagai contoh saja persen. Oke, setelah itu baseline-nya di tahun 2020. Kalau memang sudah ada di RAD-nya, silahkan diinputkan di sini. Misalnya baseline untuk tingkat kemiskinannya yang di RPJMD atau di RAD itu 20%. Di sini keterangan bisa apa saja, misalnya karena sumber data RPJMD, kita bisa lebih merincikan bahwasanya datanya terdapat pada RPJMD
pada bab 2 misalnya saja. Setelah itu kita isikan target yang ada di RAD itu ada berapa per tahunnya itu. Oke. Kita misalnya baseline-nya 20, berarti di tahun 2021 misalnya 20 juga. Terus untuk tahun 2022 maaf, 19, 2003, 18, begitu seterusnya sampai datanya lengkap. Setelah itu baru kita simpan. Oke. Oh, terjadi gangguan koneksi. Baik, kita ulangi. Oke, seperti tadi. PCMD, satuannya persen, baseline-nya 20, keterangannya. Tadi 20, 19, 18, 17, 16, 15. Oke, sudah, kita coba save lagi. Oke, berhasil. Seperti itu, kira-kira pastikan datanya sesuai dengan RAD, tapi di sini saya hanya membuatkan sebuah contoh saja. Oke, setelah ini diisi, semua diisi lengkap sesuai dengan SKPD-nya masing-masing, sudah. Nah, setelah itu baru kita menginputkan target matriks 2, yaitu form B. Nah, di sini kita juga kita menginputkan program kegiatan apa saja yang berkaitan dengan SDGs. Baik, misal kita menginputkan data, kita tambah data ya. Kita tambah data periode SDGs, kita pilih. Setelah itu program kegiatan, karena ini sebuah contoh, saya pilih yang ini. Jadi programnya sesuaikan saja dengan kewenangan UPD masing-masing. Misal program pelayanan penghubung, ini ada di Dinas Penghubung. Program pengelolaan keuangan ada di Bapenda atau BKAD. Program pengelolaan pendidikan ada di Dinas Pendidikan dan lain sebagainya. Saya pilih yang ini cuma untuk contoh. Terus kita pilih kegiatannya. Nah, ini misalnya, ini contoh saja Bapak Ibu sekalian. Ya, setelah itu saya inputkan indikatornya, sesuaikan saja indikatornya dengan indikator yang terdapat pada range Bapak Ibu sekalian. Misal jumlah dokumen di sini. Satuannya adalah dokumen. Sumber pendanaannya misalnya APBD. Lokasi aktual pelaksanaan kegiatan, karena saya sebagai OPD provinsi, jadi saya di sini memberikan lokasi aktualnya Kalimantan Utara. Oke. Setelah itu kita isi targetnya, berapa dokumen yang menjadi target kita di tahun 2021, misal 1, 1, 1, 1, 1. Kemudian anggarannya misal 100 juta. 100 juta. 100. Oke, kita kopikan aja biar cepat. Seperti ini, kemudian kita pilih mapping indikator SDGs-nya, misal kayak tadi, tingkat kemiskinan ekstrim. Atau kita bisa pilih yang lainnya, terserah.
Ini hanya contoh saja. Jadi dalam satu program kegiatan ini, misal memuat banyak indikator, silahkan Bapak Ibu tambahkan indikatornya. Misal ini kita kasih 2 indikator. Yang pertama tingkat kebutuhan ekstrim, yang kedua misal, nah ini dia. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Setelah itu kita save. Nah, sudah. Jadi kalau sudah diisi demikian dan seterusnya sampai banyak, kita setelah melakukan penginputan tersebut, satu langkah lagi sebelum kita beralih ke menu capaian SDGs, yaitu adalah nantinya Bapeda di daerah masing-masing melakukan verifikasi terhadap inputan Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti inputan dari OPD-OPD itu diverifikasi oleh Bapeda. Apakah inputan tersebut sudah sesuai dengan RAD-nya masing-masing ataukah belum? Nanti kalau sudah sesuai, silahkan diverifikasi. Untuk melakukan verifikasi, Bapeda cukup login dengan atau sebagai level verifikator. Di sini saya sudah coba login Bapeda sebagai verifikator. Ya, di sini saya sudah coba login Bapeda sebagai verifikator. Contohnya. Oke. Yang eksklusif untuk Bapeda ini adalah bahwa Bapeda punya 2 level. Yang pertama level sebagai OPD, yang kedua sebagai verifikator. Untuk beralih dari level OPD ke level verifikator adalah hanya dengan mengklik tanda orang di sini di sebelah pojok kanan atas. Setelah itu kita klik privilege. Setelah itu kita pilih verifikator, grup aksesnya dan juga level datanya, baru kita ceng. Oke. Dan di sini ada tampilan inputan dari SKPD, semua SKPD yang sudah menginput. Nah, di sini sudah ada. Tadi kita sudah memberikan contoh dari Bapeda dan Dikbang sebagai OPD. Jadi yang di sini adalah di sini tertera nama OPD-nya, yaitu Bapeda dan Dikbang. Dan juga ini ada juga beberapa yang sudah menginput, Diskominfo, juga Bapenda itu sudah ada yang menginput. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana cara verifikasinya? Gampang saja. Kita buka ke metrik yang pertama, yaitu metrik 1. Di sini Bapeda cukup klik seperti ini. Di sini bisa dipilih juga ya Bapak Ibu ya, terserah mau di filter seperti apa bisa juga. Misalnya karena tadi kita input sebagai Bapeda, kita pilih hanya yang Bapeda saja. Misal Bapeda. Oke, Kalimantan Utara Bapeda. Nah, di sini kan kita sudah menginputkan satu data indikator yang sudah kita inputkan dan sudah kita sesuaikan dengan RAD, dokumen RAD. Oke. Setelah kita cek dan sesuai dengan dokumen RAD, kita hanya cukup mengklik tombol ini. Kalau pada kolom verifikasi ini masih ada tanda kata tidak, berarti itu belum terverifikasi. Maka langkah yang harus diambil Bapeda adalah memverifikasinya jika sudah sesuai dengan dokumen RAD. Klik di sini. Nah, oke. Sudah. Kalau sudah diklik di sini, setelah itu kita akan melihat tampilan pada OPD. Di menu ini, di menu matriks 1, kita akan melihat tampilan pada OPD-nya. Di sini sudah ada aksi untuk mengedit atau menghapus. Itu berarti sudah terverifikasi. Jika menu aksi ini tidak ada, itu berarti belum terverifikasi. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sama halnya dengan metrik yang kedua, form yang kedua. Kita lihat, misalnya di sini kita cek, di sini belum terverifikasi. Oke.
belum terverifikasi, Bapeda belum melakukan verifikasi, kita akan verifikasi di sini. Oke, kita perhatikan baik-baik bahwasanya kita lakukan verifikasi terlebih dahulu untuk nanti seperti ini Bapak Ibu. Di sini baik kita di sini melihat bahwasanya di form capaian sini form 1 ini ini sudah ada di sini. Ada menu aksinya. Sedangkan untuk yang di capaian 2 form 2B kita lihat di sini di kolom aksi belum terdapat tombol apapun karena belum dilakukan verifikasi. Oke, kita lakukan verifikasi terlebih dahulu. Bapeda dan Litbang, kita lakukan verifikasi. Oke, di target realisasinya ya. Setelah itu kita coba di capaian SDGs-nya. Oke, kita refresh dulu, Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada kolom aksi edit. Nah, tugas berikutnya, jika Bapeda sudah melakukan verifikasi terhadap data RAD yang sudah Bapak Ibu inputkan sekalian, itu adalah mengisi data evaluasi kinerja TPP SDGs. Pada kolom ini, di sini, ini tugas Bapak Ibu sekalian sebagai level OPD. Akan mengisi capaian metrik 1, yaitu metrik evaluasi kinerja pencapaian SDGs. Di sini yang wajib Bapak Ibu isi adalah capaian SDGs yang sedang berjalan dan juga sumber datanya. Usahakan sumber data ini adalah sumber data yang terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena pada laporan ini, pada tahun ini, kita diminta untuk membuat laporan tahun 2003. Jangan lupa Bapak Ibu, ini diganti. Tahunnya diganti di 2022. Secara otomatis, dia akan terintegrasi dengan database tahun 2022. Nah, tugas Bapak Ibu sebagai OPD adalah mengklik tombol Edit Action. Setelah itu kita menginputkan data capaiannya pada tahun sekarang. Misal di tahun 2022 ini target kita di RAD adalah 19 untuk tingkat kemiskinan ekstrim adalah 19. Lalu kita menginputkan di sini adalah 20 untuk tingkat kemiskinan ekstrim. Terus sumber datanya adalah misal Renstra Dinas Sosial misalnya. Seperti ini Bapak Ibu. Setelah itu atau ini bisa dari sumber data lain dan sebagainya. Karena di sini setelah itu kita isikan statusnya. Kita cek dulu. Pada tahun 2022 kita di RAD kita sudah menargetkan 19%. Tapi ternyata pada tahun berjalan ini, yang sudah berjalan ini, ternyata targetnya baru mencapai 20%. Jadi ini lebih tinggi tingkat kemiskinan ekstrimnya daripada target yang ingin kita capai. Maka di sini statusnya diisikan adalah akan membaik karena dia belum memenuhi target di tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal lain yang ingin dipertanyakan, nanti bisa ditanyakan ke admin, ke Bapeda provinsinya, ke Bapeda daerah masing-masing, atau ditanyakan ke teman-teman yang lebih tahu masalah SDGs ini. Seperti itu. Setelah ini kita input, baru kita save. Nah, dia nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Ya. Ini akan ditampilkan, ini menandakan bahwa capaian SDGs pada tahun 2022 untuk tingkat kemiskinan ekstrim itu akan membaik seperti ini, akan tercapai atau membaik seperti itu Bapak Ibu. Di sini kita juga bisa melakukan cetak seperti ini. Nah, nanti cetakannya dalam bentuk PDF seperti ini Bapak Ibu.
Nah, hanya saja pada file PDF-nya ini statusnya 2. 2 di sini bukan berarti angkanya 2, bukan. Tapi ini adalah kode simbol yang ada pada TPP SDGs. Jadi kalau untuk yang simbol 1 itu artinya tercapai, kalau 2 itu artinya akan membaik atau akan tercapai, kalau yang ketiga perlu perhatian. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya adalah kita akan mengisi pada form 2B. Oke. Setelah dilakukan verifikasi tadi oleh Bapeda, kita akan melakukan pengisian pada form 2B. Oke, seperti tadi diingat bahwa karena ini kita akan membuat laporan tahun 2022, maka di sini yang diinput adalah tahun 2022-nya, realisasi tahun 2022-nya. Baik, inputnya seperti apa ya? Seperti tadi, jadi kita tinggal edit, seperti ini, kita inputkan realisasinya, realisasi target semester 2, ini adalah target dokumennya pada per apa namanya, per semester. Jadi misal ini 45% atau paling enggak 50%. Ini juga 50%. Untuk anggarannya ini misal dibagi rata 50 juta. Ini juga 50 juta. Baik, setelah itu baru kita simpan. Oke, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Setelah ini dilakukan penginputan, maka langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa mengeprintnya seperti ini. Nah, nanti inputannya adalah file PDF. Oh, maaf. Nah, seperti ini nanti jadinya. Baik, setelah itu selesai dilakukan, maka selesai juga tugas Bapak Ibu sekalian pada level UPD. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa, kalaupun ada, bisa menginputkan praktik baik di sini. Bisa menambahkan praktik baik di sini. Hal-hal apa yang sudah dilakukan terkait SDGs dan sampai sekarang berjalan dan itu berhasil, bisa diinputkan di sini. Juga profil aktor. Kita bisa menambahkan Bapeda Litbang, profil aktornya. Siapa-siapa saja, dari lembaga apa saja, bisa diinputkan di sini. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.